Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali akan membahas tentang bahayanya bila tidak mengerti, memahami akibat dari karma atau perbuatan. Saya ini berprofesi sebagai regression hypnotherapist yang seringkali membantu klien saya mengerti apa penyebab dari masalah yang mereka alami sekarang ini. Dan seringkali masalah itu datang dari kehidupan lampau, tapi tidak selalu dari sana. Bisa jadi itu datang dari masa kehamilan, bisa datang dari masa-masa dalam kandungan, bisa jadi dalam masa kecil. Nah, itu berpengaruh ke dalam sekarang. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung. Malam ini saya Brenda Imekre kembali akan membahas tentang akibat kalau tidak mengerti, ya, bahayanya dari akibat kalau tidak mengerti akibat dari perbuatan atau karma. Jadi di minggu lalu saya sudah membahas Majjhima Nikaya 135 Culakama Vibhanga Sutta, yaitu sutta tentang perbuatan. Saya lanjutkan di seri yang hari ini. Di sini murid seorang laki-laki atau perempuan keras kepala dan sombong. Ia tidak memberi hormat kepada seorang yang selayaknya menerima penghormatan. Selamat malam, Sis Penny. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau komentar silakan ya. Saya baca dulu, boleh nanti bertanya apapun yang ingin ditanyakan. Ia tidak memberikan hormat kepada seorang yang layaknya menerima penghormatan. Guru, orang tua, kemudian orang-orang yang kita segani, orang-orang yang kita anggap sebagai yang bisa telah membantu kita, itu adalah orang yang layak menerima penghormatan. Tidak bangkit berdiri untuk seseorang yang karena kehadirannya seharusnya ia bangkit berdiri. Seandainya kita berada dalam satu ruangan, kita diminta bangkit berdiri oleh MC, tapi kita diam aja, kita tidak mau bangun. Nah, itu pun yang dimaksud di sini, ya. Siapapun kehadirannya seharusnya ia bangkit berdiri. Tidak menawarkan tempat duduk kepada ia yang layak menerima tempat duduk. Tidak memberi jalan untuk seseorang yang seharusnya ia beri jalan. Tidak menghormati, menghargai, memuja, dan memuliakan seseorang. Selamat malam yang baru bergabung. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali ke dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak berbahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Tetapi, jadi itu yang tidak, ya. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun terlahir kembali ia akan berkelahiran rendah. Maksudnya kalau di India itu kan banyak kasta-kasta. Nah, ini adalah kasta rendah. Kalau kita tidak memberikan hormat dan lain-lain, inilah akibatnya. Jadi inilah adilnya karma, bro dan sis. Demikianlah murid, hal itu mengarah pada kelahiran rendah, yaitu sifat keras kepala dan sombong, tidak memberi hormat kepada seorang yang selayaknya menerima penghormatan, tidak bangkit berdiri untuk seseorang yang karena kehadirannya seharusnya ia bangkit berdiri, tidak menawarkan tempat duduk kepada ia yang layak menerima tempat duduk, tidak memberi jalan untuk seseorang yang seharusnya ia beri jalan, tidak menghormati, menghargai, memuja, dan memuliakan seseorang yang seharusnya dihormati, dihargai, dipuja, dan dimuliakan. Tetapi di sini, murid, seorang laki-laki atau perempuan, nah di sini nih uniknya, beliau tidak membedakan siapakah itu laki atau perempuan, ini sama aja. Kalau tidak keras kepala, tidak sombong, memberi hormat kepada seorang yang selayaknya menerima penghormatan, bangkit berdiri untuk seseorang yang karena kehadirannya seharusnya ia bangkit berdiri, memberikan tempat duduk kepada ia yang layak menerima tempat duduk. Nah, kalau di bus nih atau dimanapun kita melihat orang tua, orang cacat, ibu hamil, anak kecil, kita kasih duduk, ya. Itu, ini yang dimaksud. Menghargai,
memuja, memuliakan seseorang yang seharusnya dihormati, dihargai, dipuja, dan dimuliakan. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kelahiran kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan berkelahiran tinggi. Kelahiran tinggi ini adalah kasta-kasta tinggi, raja, kemudian ratu. Kenapa seorang bisa punya jodoh nih, misalnya seseorang dari rakyat biasa, tiba-tiba dinikahi oleh putra raja misalnya, atau seorang yang biasa-biasa saja dinikahi oleh putri raja, karena ada karma yang ini yang ternyata berlaku akibat ya. Jadi akibat-akibat ini yang penting. Sekarang demikianlah murid, hal itu mengarah pada kelahiran tinggi, yaitu sifat tidak keras kepala, tidak sombong, memberi hormat kepada seorang yang layaknya menerima penghormatan, bangkit berdiri untuk seseorang yang karena kehadirannya seharusnya ia bangkit berdiri, memberikan tempat duduk kepada ia yang layak menerima tempat duduk, memberi jalan untuk seseorang yang seharusnya ia beri jalan, dan menghormati, menghargai, memuja, dan memuliakan seseorang yang seharusnya dihormati, dihargai, dipuja, dan dimuliakan. Nah, ini dia. Di sini murid, seorang laki-laki atau perempuan tidak mengunjungi seorang petapa atau seorang brahmana dan bertanya, "Yang mulia, apakah yang bermanfaat? Apakah yang tidak bermanfaat? Apakah yang tercela? Apakah yang tidak tercela? Apakah yang harus dilatih? Apakah yang tidak boleh dilatih? Perbuatan apakah yang mengarah pada bahaya dan penderitaanku untuk waktu yang lama? Perbuatan apakah yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaanku untuk waktu yang lama?" Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan menjadi bodoh. Demikianlah murid, hal itu mengarah pada kebodohan, yaitu seseorang yang tidak mengunjungi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan demikian. Nah inilah, jadi seringkali dalam waktu saya sharing dhamma, saya mengutip sutta yang ini. Kalau kita mau terlahir kembali dalam keadaan pintar, kita harus banyak bertanya. Tapi kalau kita mau terlahir bodoh, ya udah nggak usah banyak nanya. Nah di sini sutanya ada, ya. Jadi mengajukan pertanyaan demikian. Demikianlah murid, jalan yang mengarah pada umur yang pendek menyebabkan orang-orang menjadi berumur pendek. Nah ini minggu kemarin sudah kita bahas tentang pembunuhan. Jalan yang mengarah pada umur yang panjang menyebabkan orang-orang berumur panjang. Kita memberikan kehidupan, maka kita bisa berumur panjang. Jalan yang mengarah pada penyakit menyebabkan orang-orang menjadi berpenyakit. Jalan yang mengarah pada kesehatan dan menyebabkan orang-orang menjadi sehat. Jalan yang mengarah pada rupa yang buruk menyebabkan orang-orang menjadi buruk rupa. Ada yang ingat? Kalau suka marah ya, kemudian itu tuh bisa menjadi rupanya buruk. Jalan yang mengarah pada rupa yang cantik dan menyebabkan orang-orang menjadi cantik. Kalau banyak senyum, tidak marah, kemudian tenang, nah ini bisa menjadi cantik. Jalan yang mengarah pada ketiadaan pengaruh menyebabkan orang-orang menjadi tidak berpengaruh. Nah ini yang tadi tidak memberikan jalan, tidak memberikan penghormatan dan lain sebagainya. Jalan yang mengarah pada kepemilikan pengaruh menyebabkan orang-orang menjadi berpengaruh. Jalan yang mengarah pada kemiskinan yang menyebabkan orang-orang menjadi miskin.
Jalan yang mengarah pada kekayaan menyebabkan orang menjadi kaya. Bagaimana kalau mau kaya? Tentunya semua orang mau kaya ya bro dan sis. Ya banyak-banyak memberi, pasti itu akan kembali pada kita. Tidak menjadi masalah karena karma ini hukum universal. Dia berlaku kepada semua makhluk. Tidak hanya manusia, bahkan juga binatang dan lain-lain. Ini adalah makanya saya mengambil tema bahayanya kalau tidak mengerti akibat perbuatan itu. Ya. Kemudian jalan yang mengarah pada kelahiran rendah menyebabkan orang-orang menjadi berkelahiran rendah. Jalan yang mengarah pada kelahiran tinggi menyebabkan orang-orang menjadi berkelahiran tinggi. Jalan yang mengarah pada kebodohan menyebabkan orang-orang menjadi bodoh. Nah, ini yang kalau tidak mau nanya. Jadi silakan nih bro dan sis boleh bertanya. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, saya akan cari jawabannya dan akan saya jawab di Senin berikutnya. Jalan yang mengarah pada kebijaksanaan menyebabkan orang-orang menjadi bijaksana. Nah, diulang kembali, makhluk-makhluk adalah pemilik perbuatan mereka. Jadi tidak dikatakan ini hanya manusia. Jadi semua makhluk yang terkondisi di alam 31 alam kehidupan. Pewaris perbuatan mereka. Jadi kita mewarisi perbuatan kita sendiri. Berasal mula dari perbuatan mereka. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, nih gara-gara papa mama nih, saya jadi terlahir menderita seperti ini. Nggak boleh. Itu semua ada akibat, sebab akibat gitu ya bro dan sis. Terikat dengan perbuatan mereka. Walaupun kita berbuat, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Tapi itu kita akan terikat dengan perbuatan kita sendiri. Jadi seandainya ada seseorang yang bilang, saya melanggar sila nih misalnya, salah satu sila ya, contoh membunuh. Saya membunuh nggak ada yang lihat. Saya mencuri itu tidak ada yang lihat. Saya melakukan seksual yang salah tidak ada yang lihat. Saya bohong, gosip tuh nggak ada yang tahu gitu. Saya pakai narkoba, mabok-mabokan seperti itu. Minum-minuman keras yang menyebabkan lemah kewaspadaan. Itu nggak ada yang tahu, tapi tetap kita akan tetap menerima akibatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan terikat dengan perbuatan mereka. Memiliki perbuatan mereka sebagai perlindungan mereka. Jadi kita tidak usah mencari perlindungan ke sana, ke sini, kemana-mana. Kita pertama, sila kita patut jaga. 5 sila untuk perumah tangga. Jadi buat kita perumah tangga itu sangat gampang. Nggak membunuh, ya, atau menyakiti makhluk lain. Tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Jadi kalau ada barang sesuatu, walaupun itu di rumah, kalau saya tetap izin. Punya suami ya saya bilang, pinjam ya. Punya mama ya saya bilang, minta ya. Jadi nggak boleh sembarangan berasumsi kita boleh. Kalau itu ada di tempat mereka. Nih misalnya saya ada di kamar mama saya. Mama saya mau pinjam, mau minta tisu. Tisu semurah itu. Bro dan sis saya bilang, mami saya minta tisu ya. Kalau otomatis mama saya akan bilang, nggak apa-apa pakai aja gitu. Tapi tetap itu saya jaga. Karena barang yang ada di kamar mama saya punya mama saya, bukan punya saya. Selamat bergabung semua yang baru bergabung, Sis Kles, Bro Joni. Kita lanjut ya, memiliki perbuatan sebagai perlindungan mereka. Jadi apapun yang kita berbuat ini, kita adalah perlindungan kita, ya sila itu. Adalah perbuatan yang membedakan makhluk-makhluk sebagai hina dan mulia. Kemudian murid Brahmana Subha, putra Todea berkata kepada Sang Bagawa demikian. Mengagumkan Guru Gotama, mengagumkan Guru Gotama. Guru Gotama telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara. Seolah-olah beliau menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan bagi yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan, agar mereka memiliki penglihatan dalam melihat bentuk-bentuk. Aku berlindung kepada Guru Gotama dan Dhamma dan Sangga para biku. Sejak hari ini sudilah Guru Gotama mengingatku sebagai umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Nah, ini adalah bagian dari Culakama Vibhanga Sutta. Jadi sangat menarik sutta ini bro dan sis.
Karena kita jadi mengerti, oh ternyata ya kalau kita berbuat ini, maka kita akan menerima itu. Jadi kita dari baca sutta saja kita bisa mengerti. Nah, tetapi kenapa ini menjadi menarik untuk saya? Karena apa yang yang kita baca di sutta ini ternyata betul banget seringkali dialami oleh para klien saya. Jadi misalnya kayak ada yang bilang nih, kayak tadi gitu ya, ada klien, Bu, kenapa ya saya tuh diselingkuhi, kemudian saya itu ditinggal, saya itu harta saya habis sama mantan saya. Jadi ya kita mengerti akibat karma. Oh itu yang pernah diperbuat, jadi bisa lebih legowo menerima. Karena kalau tidak nih papanca terus, berpikir terus, menggandakan pikiran kita. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa saya diperlakukan tidak adil? Saya tidak jahat sama mereka. Tapi kan kita semua ndak ingat ya bro dan sis ya, apa kesalahan yang pernah dilakukan dulu. Nah, setelah biasanya mereka saya regresi dan mengerti, baru mereka bisa, oh ternyata ya. Mereka suka senyum-senyum kalau udah tahu, ternyata saya juga yang salah. Ya, iya, semua itu dari kita, tidak bisa kita menyalahkan siapapun. Termasuk orang tua kita yang melahirkan kita. Karena orang tua kita tidak salah. Mereka itu ada hubungan karma sama kita, makanya kita bisa berada bersama mereka. Nah silakan nih bro dan sis yang mau bertanya. Jadi sutta yang 135 sudah selesai. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau mau komentar, silakan ketik di kolom chat ya. Atau mau klik di tanda tanya, kemudian diketik di sana. Boleh. Jadi kalau tidak ada yang berkomentar, saya akan lanjutkan. Nih ada hubungannya dengan sutta juga. Jadi karma juga di sutta 136 yaitu Mahakama Vibhanga Sutta. Kalau yang 135 itu cula, yang kecil, yang sedikit. Nah ini yang 136 ini lebih besar dan lebih banyak isinya. Nah ini teman Samidi, aku mendengar dan mempelajari ini dari mulut Petapa Gotama sendiri. Perbuatan jasmani adalah tidak berarti. Perbuatan ucapan adalah tidak berarti. Hanya perbuatan pikiran yang nyata karena sumbernya adalah pikiran kita. Semua berasal dari pikiran. Sebelum kita berucap, biasanya kan kita berpikir. Nah itu datang dari pikiran. Sebelum kita berbuat, kita mau marah, kita mau pukul orang, kita mau bunuh binatang, itu semua datang dari pikiran. Karena ada kebencian di dalam pikiran, maka kita bisa melakukan apa yang dilakukan di sana. Jadi seperti itu sumbernya semua dari pikiran. Ada pencapaian yang dengan memasukinya maka seseorang tidak merasakan apapun sama sekali. Karena orang ini yaitu Pataliputa tidak mendengar langsung dari Buddha. Nah kemudian dia bilang begini, jangan berkata begitu teman Pataliputa. Jangan salah memahami Sang Bagawa. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran keliru tentang Sang Bagawa atau Sang Buddha. Sang Bagawa tidak berkata demikian. Perbuatan jasmani tidak berarti, perbuatan ucapan tidak berarti, hanya perbuatan pikiran yang nyata. Tetapi teman, memang ada pencapaian itu yang dengan memasukinya, maka seseorang tidak merasakan apapun sama sekali. Oke, saya akan membacakan. Izin bertanya Bu Brenda, panggil saya Sis Brenda. Jika kita tahu suatu kondisi dalam lingkungan tertentu sangat mudah memancing lodomo, loba, dosa, moha maksudnya, yaitu keserakahan, kebencian, dan delusi. Ya, apakah bijak jika kita bergegas menjauh tanpa berpikir panjang karena tahu bahaya kilesa? Bagus. Kalau kita ada di dalam satu sutta. Kalau kita tidak bisa melakukan apapun di lingkungan itu, sebaiknya memang kita pergi. Ya, jadi itu ada. Kalau kita, tetapi begini bro dan sis. Kepada bro atau sis tadi ya, siapa yang bertanya? HNY Link. Mungkin sis ya.
Jadi kalau itu dalam lingkungan keluarga kandung, kita tidak bisa lari. Tapi kalau itu dalam kondisi misalnya pekerjaan, kan itu nggak ada hubungannya. Kita bisa keluar dari satu pekerjaan. Kalau kita dipaksa melanggar sila dalam pekerjaan itu, maka kita meninggalkan saja pekerjaan itu, nggak apa-apa. Karena itu jauh lebih baik daripada kita paksa diri kita di situ, menyebabkan kita merasa bersalah terus. Nah, atau di dalam lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal kita itu misalnya banyak pembunuh, banyak yang pakai narkoba, banyak yang suka main perempuan. Pokoknya lingkungannya itu tidak kondusif. Ya kita keluar, pindah dari lingkungan itu. Daripada kita berada di tempat yang kurang baik dan kita bisa terkontaminasi, sebaiknya kita keluar dari sana. Itu kalau kita bisa keluar. Tapi kalau dalam lingkungan seperti yang tadi saya bilang, keluarga, kita jangan melarikan diri. Mau melarikan diri dari orang tua kita, apa bisa? Tidak bisa. Karena itu ada karma yang bekerja yang harus kita selesaikan. Tidak boleh, bukan tidak bisa. Bisa aja kalau mau sebenarnya. Tapi itu akan kembali lagi kepada kita. Karena udah banyak sekali kasus klien-klien saya di dalam kehidupan lampaunya dia meninggalkan. Kemudian di kehidupan ini dia ketemu lagi. Seringkali jadi ya entah jadi orang tua anak, entah jadi pasangan. Nah itu selalu biasanya itu ketemu lagi. Kenapa bisa ketemu lagi? Karena ada perasaan, bro dan sis. Perasaan ini mengikat. Ya, apapun yang mengikat itu akan terkondisi ketemu lagi. Makanya di dalam Dhamma itu kita diajar untuk melepas. Melepas yang kita bisa lepas. Yang kita tidak bisa lepas, kita jangan lepas dulu. Contoh, orang tua kita tidak bisa lepas. Ya, anak tidak bisa lepas. Karena bisa nanti pada saat mereka sudah mandiri tentunya. Jadi seperti itu sis. Tidak apa-apa kalau kita keluar dari lingkungan yang menyebabkan kita itu terjebak di dalam loba dosa moha, lodomo tadi itu ya. Jadi daripada kita terjebak di dalam keserakahan, kebencian dan delusi, ya keluar aja dari sana, jangan ada di situ karena tidak sehat. Sesadu, terima kasih sama-sama, semoga senantiasa berbahagia. Sama-sama ya. Oke, masih ada yang ada pertanyaan ya. Terima kasih. Bro Andri, pasti akan berbuah. Faktor apakah yang membuat karma tersebut berbuah? Wah. Ini masih ada lanjutannya ya Bro Andri. Malam sis. Pas live kita kan sangat banyak sekali. Apakah semua karma yang kita lakukan pasti akan berbuah? Faktor apa yang membuat karma tersebut berbuah? Nah, karma ini begini, unik sekali Bro Andri. Jadi saya sering mengibaratkan berbuahnya sesuatu perbuatan atau karma. Artinya bukan sesuatu yang jelek atau baik. Jadi kita bisa menerima akibat perbuatan yang baik, kita bisa menerima akibat perbuatan yang buruk. Nggak selalu jelek ya. Jadi misalnya nih kita menerima kiriman kue, kita menerima kiriman makanan. Wah, seneng kan? Nah, pada saat itu kita berterima kasih, bersyukur. Wah, saya menerima karma baik. Saya harus memberi lagi supaya tabungan karma baik tidak hilang. Nah, ini kondisi apa? Jadi, saya sering ibaratkan begini nih, Bro Andri ya. Karma ini ada kondisi-kondisi A, B, C, D, E, D, dan lain-lain. Jadi kalau kita seperti pohon, ada bibit pohon, kemudian ada sinar matahari, ada pupuknya, ada airnya, ada tanah yang subur, maka dia akan jadi tuh buahnya. Jadi kita nggak bisa, aduh saya kepengen karma buruk saya berbuah semua di kehidupan ini. Waduh, itu jangan punya pikiran seperti itu bro dan sis. Bahaya karena kita sebagai manusia punya keterbatasan. Seandainya dalam satu kehidupan, satu hari aja deh, nggak usah satu kehidupan. Satu hari ini seseorang berbuat 10 karma buruk.
hanya melakukan 2 perbuatan baik. Ya, dua-duanya akan berbuah, tapi tergantung apakah ini akan menjadi akhosi atau akan menjadi lemah, tidak berbuah. Nah, dia berbuah kalau waktunya tepat. Contoh nih, kalau tidak ada sesuatu tanah yang subur, maka dia tidak jadi. Itu sebabnya kenapa di dalam Dhamma seringkali kita bukan meminta ya bro dan sis, jangan salah berpikir, oh umat Buddha kerjanya minta-minta melulu nih, minta dana ini itu, bukan begitu. Kenapa? Karena ada baiknya kalau kita memberi, itu akibatnya kita juga yang akan menerima nantinya. Karena kalau kita memberi itu ada satu ladang subur. Kita memberi ini berbuat baik ya. Tanam sini, masuk 1 bibit. Tanam berbuat baik 2 bibit, 3 bibit, dan seterusnya. Ini terkumpul. Nah, pada saat dia waktunya tepat, saya paling suka mendoakan orang begini. Semoga jasa kebajikannya berbuah indah di waktu yang tepat. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak butuh itu karma baik berbuah, tapi dia berbuah, nggak apa-apa. Tapi sekarang seandainya kita lagi butuh, kita lagi sakit contohnya, ternyata berbuah, menerima obat-obatan, menerima dana, menerima apa, itu adalah akibat dari perbuatan baik. Jadi ini semua ada disimpan di dalam memori bank kita, itu ada. Nah itu nanti akan berbuah. Nah, Jian Yu Cafe. Sis Brenda, saya izin bertanya lagi jika boleh-boleh. Pernah dengar Bante ceramah bahwa kekayaan bibit adalah kebaikan atau dana, bukan kerja keras. Apakah Sis Brenda pernah meneliti ini selama regresi pasien? Kebaikan, kekayaan bibit adalah kebaikan atau dana. Iya. Sekarang begini bro dan sis, kerja keras itu sangat bagus. Jadi kita tidak bisa berpikir, oh semoga karma baik kita di kehidupan lampau berbuah di kehidupan ini, jadi kita nggak usah kerja, diam aja, begitu. Ya enggak. Nah, tetapi kita kalau kita bekerja nih, nah udah kerja, kita dapat hasilnya berlipat ganda, memuaskan. Itu adalah hasilnya berlipat ganda. Jadi ada betulnya kekayaan kita bibit dari kebaikan atau dana. Betul. Tetapi kerja keras juga butuh atuh. Masa mau diam aja? Kalau kita diam aja, mana mungkin uang itu datang dari langit. Contoh, kalau seandainya kita tidak melakukan apapun, diam aja di kamar, apakah makanan akan datang ke depan kita kalau kita tidak cari uang? Apakah kita punya uang, keluarga kita punya uang untuk beli makanan? Enggak. Ya kita tetap harus kerja gitu ya. Jadi jangan salah, betul. Akibat karma itu ada, seperti yang tadi saya bilang, ada yang orang terlahir kelahiran tinggi, lahirnya di dalam lingkungan keluarga biasa, tetapi menikah dengan putri raja atau putra raja, otomatis naik, ya naik itu apa namanya posisinya gitu. Jadi ada perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Sunrise iya atuh. Betul. Thank you Sis Ples, memang betul, setuju. Oke, Sis Winnie bertanya, Mam Brenda, kalau kita di masa lalu sering berucap dalam kehidupan ini mau bayar semua hutang karma saya karena tidak mau dilahirkan kembali, bagaimana? Nanti japri ya Sis Weni ya, karena berat sis. Yang tadi saya bilang, satu hari kita berbuat 10 perbuatan buruk. Ngomongin orang, marah-marah sama orang, kita membunuh, kita mengambil barang, kita sodok-sodokan di jalanan, kemudian kita gosip, kita kita pokoknya melanggar sila lah. Nah, kalau kita melakukan ini semua dalam satu hari, berapa hari yang kita sudah lewatkan dalam satu kehidupan, itu banyaknya, itu luar biasa. Nanti ada cara untuk melepas. Jadi memang kita harus berhati-hati pada apa yang kita ucapkan,
Karena berat sekali kita itu kalau memikul karma-karma buruk di masa lampau, bisa nggak kuat. Penyakit, nih ada orang, bro dan sis, penyakit muncul kena AIDS, kemudian dicerai sama suaminya. Padahal yang menularkan AIDS ini dari suaminya, tapi dia dicerai sama suaminya. Kemudian anak-anaknya nggak mau mendekat sama dia. Kemudian keluarganya menjauh dari dia. Nah itu kan karma buruknya bertubi-tubi datangnya. Kuat nggak? Dia bilang saya bisa gila menjalankan kehidupan seperti ini. Nggak kuat katanya. Nah itu dia. Memang kita harus berwaspada. Nanti siswa ini ingat japri saya ya. Saya akan kasih cara untuk melepas supaya ya kalau memang akan berbuah ya berbuah. Tapi kalau kita mau keluar dari samsara supaya tidak terlahir lagi, kuncinya meditasi. Seperti yang Sis Kles bilang, harus kerja dan dengan meditasi kerja jadi lebih efektif. Betul. Jadi meditasi kerja lebih efektif, benar banget. Terima kasih. Oke. Sis Julie. Malam Sis Brand, tadi kan Sis Brand bilang kalau orang tua dan anak nggak bisa menghindar. Bagaimana dengan saudara kandung Sami Mawon? Thanks ya Sis Brenda. Iya, sama saja Sis Julie. Namanya saudara sekandung. Itu kan kita terkondisi lahir bersama dalam keluarga. Ya sudah, sama keluarga. Kalau saya bukan mau mengungkit ya bro dan sis. Contohnya kalau saya kemarin pergi hari Minggu acara keluarga, pergi sama mami dan cece-cece saya. Kemudian saya berpikir, saya mau berbuat baik, saya mau, karena yang satu cece saya sudah nyetir, keluar bensin, keluar tol, ya. Kemudian saya pikir, saya mau berdana memberi kepada keluarga saya. Ya sudah. Udah makan sama-sama, sudah berdana selesai ya. Jadi itu tidak lagi pikir hitung-hitung harus bagi sekian, harus bagi berapa, enggak. Jadi tapi ada masa di mana misalnya saya lagi seret. Ini kalau saya lagi punya rezeki saya akan bagi seperti itu. Tapi kalau saya juga lagi seret, kan ada masa orang tidak selalu di atas ya bro dan sis. Ada masa kita di bawah. Waktu saya kerja, saya tidak waktu saya sakit, Waktu saya sakit saya tidak bisa kerja, otomatis penghasilan saya kan berkurang. Nah di situ ya sudah saya meditasi aja. Kalau kata orang kalau lagi sakit nggak bisa meditasi, bisa sambil tiduran kita bisa meditasi, pancarkan cinta kasih kepada badan sendiri, itu bisa mengkondisikan cepat sembuh dan itu yang terjadi. Nah jadi bisa gitu ya bro dan sis ya. Jadi apa yang kalau kata Sis Julie kita bisa menghindar nggak? Enggak. Tapi sekarang begini, kita lihat-lihat apakah keluarga kita ini memang patut kita bantu, saudara sekandung. Kemarin itu juga ada satu cece yang katanya akan dioperasi, makanya kemarin kita rame-rame pergi ke rumahnya. Cuma sayangnya nggak ketemu ya. Beliau mau operasi nanti tadinya kemarin itu hari Jumat hari Jumat masuk rumah sakit, Sabtunya mau operasi. Tapi karena ada masalah jadi ditunda operasinya hari Rabu depan. Jadi kita datang mau berkunjung, mau memberikan ya minuman-minuman sehat gitu ya. Nanti minuman untuk kalau sudah operasi itu dikasih itu saripati gabus biasanya. Itu kami bawa kemarin. Tapi karena nggak ketemu ya kita nggak bisa kasih. Nah itu ada hubungannya lagi dengan karma. Kita mau berbuat baik nih bro dan sis, tapi orangnya tidak ada, kan tidak terkondisi menerima ya. Nah itu jadi kita masih ada di dalam lingkungan keluarga, kita tidak bisa lari Sis Julie. Tetapi kalau kita lihat, kalau seandainya kita dibohongi, kita diperlakukan tidak benar, ya sudah, kita sudah tahu nih beliau melakukan itu. Ya sudah, kita kan masa mau selalu digituin, kan enggak ya. Jadi kita bijaksana, hati kita nih, intuisi kita mengatakan, ternyata ini ngomongnya nggak benar nih, kurang baik nih. Kita bukan menjudge ya, bukan overthinking, bukannya
papanca atau penggandaan pikiran, tetapi intuisi kita mengatakan, sepertinya tidak seperti itu nih. Jadi kita tahu, oh ya, lain kali kita harus berhati-hati. Kalau kali ini kebablasan ya wes, seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa melarikan diri dari hasil perbuatan kita. Nah, bahayanya kalau kita nggak ngerti akibat dari perbuatan-perbuatan ini, maka semua kemoralan atau sila ini bisa dilanggar. Dan itu sangat bahaya. Halo, selamat malam Sis Jani yang cantik, malam. Iya, jadi itu bahayanya kalau kita tidak mengerti. Karena banyak sekali, bahkan orang Buddhis yang tahu tentang karma, tapi terjadi sesuatu tidak bisa menerima. Yang seperti tadi saya cerita klien saya itu, suaminya yang kerja ibu ini, suaminya itu ngomong-ngomongin, kemudian sering mengganggu, merecokin, kemudian selingkuh, meninggalkan dia, kemudian menghabisi hartanya. Nah, ini kan wah, kasihan sekali sebenarnya kalau kita lihat ya secara manusiawi. Tetapi beliau ini menerima karma buruk akibat buruk dari perbuatan beliau di masa lalu. Jadi salah siapa sebenarnya? Nah, kalau kita tidak mengerti, itu yang saya maksud dengan bahaya. Terima kasih Sis Julia atas komentarnya, keren, thanks atas pencerahannya. Sama-sama Sis. Malam yang sudah baru bergabung, yang mau berkomentar atau bertanya monggo silakan. Saya jawab kalau saya bisa jawab ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada lagi yang mau bertanya boleh, kalau tidak saya lanjutkan dengan Sutta 136. Jadi, nah, dikatakan teman Potaliputa setelah melakukan perbuatan yang disengaja melalui jasmani, ucapan, atau pikiran, akibatnya dirasakan sebagai menyenangkan, maka seseorang merasa senang. Ya iya pasti, kalau dapat hasil yang baik kan pasti senang ya bro dan sis. Nggak ada orang yang dapat hasil baik itu sedih, nggak ada. Tapi kalau melakukan, nah ini, setelah melakukan perbuatan yang disengaja melalui jasmani, ucapan, atau pikiran yang diakibatnya dirasakan sebagai menyakitkan, maka seseorang merasa kesakitan. Setelah melakukan perbuatan yang disengaja melalui jasmani, disengaja melalui jasmani, ucapan, atau pikiran yang akibatnya dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, maka seseorang pun merasakan bukan menyakitkan, bukan menyenangkan. Tetapi siapakah orang-orang dungu ini? Dikatakan orang-orang dungu kalau tidak mengerti. Engkau harus mendengarkan Sang Tathagata Ananda, karena sewaktu beliau menjelaskan penjelasan panjang tentang perbuatan. Nah, demikianlah. Ananda, ada 4 jenis orang terdapat di dunia ini. Apakah yang 4 ini? Di sini seseorang membunuh makhluk-makhluk hidup. Melanggar sila pertama. Mengambil apa yang tidak diberikan. Sila kedua, berperilaku salah dalam kenikmatan indriawi. Sila ketiga, mengucapkan kebohongan, kata-kata fitnah, kata-kata kasar, gosip, tamak, memiliki pikiran permusuhan, menganut pandangan salah. Ya, 4, sila keempat. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Saya tidak menakut-nakuti, ini yang ditulis di dalam Sutta 136. Sis Jani, boleh tanya, seandainya seperti Sis bilang saudara kandung dan kita tahu dia menipu kita terus-menerus, kita memilih untuk menghindar, apakah menganggap dia tidak ada, apakah itu akan jadi karma yang berbuah tidak selesai? Sekarang begini, kalau Sis sudah banyak memberi kepada beliau, dan Sis tahu beliau itu misalnya bohong, Jani, aku nggak punya uang nih, anakku mau sekolah nggak bisa bayar, pinjem dong. Itu klasik sekali itu. Atau anaknya belum makan, atau anaknya nggak sekolah gitu ya.
Nah, kita lihat perbuatan dia seperti apa. Kalau perbuatan dia itu memang dia sudah berusaha keras dan dia sudah udah berusaha, udah rajin kerja dan lain-lain, betul-betul kerja tapi tidak menghasilkan, kita mau bantu boleh. Tetapi kalau kita tahu dia nipu kita, ya nggak apa-apa, kita hindarin dong sis. Masa kita mau jadi ATM dia terus? Ya, jadi tapi dengan pikiran kalau saat sis menghindar itu bukan menghindar, tapi sis sudah menyelesaikan hutang karma sis terhadap beliau. Misalnya, sis sudah memberikan dia sekian puluh juta, sekian ratus juta. Pikiran sis bilang, sudah saya lunasi hutang saya sama kamu. Udah selesai. Jadi mulai kehidupan ini kita masing-masing. Bukan masih gondok. Karena kalau masih ada perasaan nih sis, benci, marah, dendam, kasihan, sakit hati, apapun perasaan yang masih menyangkut, saya jamin pasti ketemu lagi. Jadi jangan sampai kita mempunyai perasaan-perasaan itu. Sedangkan setiap dia meminta tolong selalu kita tertipu, kemudian kita ngedumel. Bukankah jadi dosa? Bukan dosa sih sis. Tapi itu karma buruk baru yang sis buat. Karena sis jadi ngomel. Ya kan? Itu melanggar sila keempat. Nanti ada akibatnya lagi gitu ya. Nah sebaiknya begini. Sis bilang, maaf ya. Saya sudah memberi banyak ya. Saya sudah memberi dan saya juga butuh untuk kehidupan saya. Saya masih banyak sekali keperluan, mesti bayar cicilan rumah, entah cicilan mobil, entah apa. Dan saya harus bisa punya tabungan. Seandainya kalau saya nih, nggak ada orang yang bisa pinjam uang sama saya. Kasih tahu dulu nih bro dan sis. Kenapa? Karena saya menabung untuk masa tua. Karena saya tidak punya anak. Jadi saya tidak mau mengandalkan siapapun. Ya, jadi saya simpan penghasilan saya yang saya perlu berikan berdana, saya berdana gitu ya. Kemudian noted paham, peserta teng sama-sama sis Jani. Snowpiola, apakah ada karma yang didapat bila susah memaafkan pasangan sehingga hidup bagaikan dalam suatu emotional divorce atau perceraian emosi tapi tetap serumah? Nah, ini yang harus sis atau bro jalankan. Meditasi pemaafan. Ini ada ya, nanti kalau sis dan bro mau melakukan meditasi pemaafan ini, masuk saja ke Damasuka Indonesia punya YouTube atau YouTube saya Brenda I. Mekre. Di situ ada panduan meditasi pemaafan. Jadi caranya kita memaafkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang menjadi penyebab pertamanya. Jadi jangan berpikir nih, oh si A yang menyebabkan saya begini, si B menyebabkan saya begini. Enggak, penyebabnya kita. Makanya kalau kita memaafkan, saya memaafkan diri saya sendiri karena menyebabkan diri kita menderita atau orang lain menderita. Kita kalau ngomel-ngomel, kita menderita. Orang lain pun menderita kalau kita omelin, ya kan? Nah, jadi maafkan dengan tulus. Kemudian nanti akan ada nih memori-memori yang muncul. Nah, memori-memori ini dimaafkan, harus dengan tulus. Kalau beliau salah sama kita yang bilang dalam meditasi kita, saya memaafkanmu karena kamu selingkuh. Saya memaafkan kamu karena kamu mengambil barang harta saya. Saya memaafkan kamu karena kamu kasar. Saya memaafkan kamu karena apapun yang berlaku. Jadi semua itu ada, ini kita sudah memaafkan, nih memaafkannya udah tulus atau belum? Kalau memaafkan sudah tulus, tidak ada omelan, marah-marah dalam pikiran, menahan emosi. Itu ya, kalau menahan emosi itu bahayanya seperti per dia. Emosi yang ditekan, keperasaan-perasaan yang ditekan itu akan menjadi emosi tak terkendali atau jadi penyakit. Ya, jadi
susah memaafkan. Wah, ini tetap sis atau bro, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kitalah penyebabnya. Tidak bisa menyalahkan siapapun, selalu itu kita yang menjadi sumber awalnya. Ya, jadi kita penting untuk memaafkan karena kita tidak mengerti. Contohnya, meditasi pemaafan sangat sulit. Memang, ini meditasi sebenarnya tidak, ya kalau bilang sulit ya sulit, tapi kalau kita ikhlas, tulus, maka kita bisa melakukan. Ada tips nggak? Kalau kita mau terbebas dari penderitaan, kita harus bisa ikhlas memaafkan. Itu tipsnya. Karena kalau sis tidak mau memaafkan, yang dongkol, yang marah itu adalah kita sendiri. Rugi sendiri. Contoh nih, kayak klien saya yang tadi yang saya bilang, sis kita meditasi pemaafan aja. Karena sis butuh itu. Udah diselingkuhi, udah dikasari, udah apa. Ya dia kan menerima karma buruknya itu kan. Perbuatan buruk yang dia lakukan di masa lalu. Jadi mau nggak mau itu harus dimaafkan. Setuju meditasi pemaafan sangat susah sekali. Iya. Tapi kalau kita ikhlas ya sis ya. Kita tulus. Maka pasti kita bisa melewati itu. Karena saya juga produk dari meditasi pemaafan. Cuman ya. Beruntungnya saya itu bukan tipe orang yang suka memendam, bukan tipe orang yang suka menyimpan kebencian atau kemarahan. Dari sebelum saya kenal belajar TWIM itu, pada dasarnya itu saya bukan tipe orang yang begitu. Tetapi walaupun saya bukan tipe pendendam atau saya tipe pemarah, suka marah-marah gitu ya. Nah, tetapi dengan memaafkan, oh iya ya saya maafkan karena ini adalah bagian dari apa yang harus saya jalankan. Saya mau lolos nggak nih, naik kelas nggak dalam kehidupan ini? Kalau saya mau naik kelas ya sudahlah. Memang apa yang terjadi pada saya karena saya penyebabnya. Ya, cara tulus atau ikhlas bagaimana menerima itu bagaimana? Wah, ya begini sis. Ini yang terjadi pada klien-klien saya. Kalau sudah datang ketemu saya, mengerti penyebabnya, bahwa dialah penyebab semuanya, maka mereka baru bisa menerima, ikhlas. Rata-rata harus tahu dulu nih kenapa. Tapi kalau kita nggak mau tahu kita salah apa sama orang itu, ya sudah, sesuatu terjadi pada kita bukan kebetulan. Dan saya nggak mau bohong ya bro dan sis. Semua apa yang saya sampaikan di dalam sharing-sharing saya ini selalu kebenaran. Apa yang terjadi. Jadi itu semua yang sudah melakukan meditasi pemaafan itu merasakan kelegaan luar biasa. Ikhlas menerima. Ya sudah, memang itu adalah bagian dari apa yang harus kita terima, harus kita jalankan, yang akan kita alami. Itu. Jadi menerima dengan ikhlas gitu loh sis. Jadi apa yang terjadi pada kita ya memang harus kita jalankan. Harus kita terima. Nggak ada bisa menyalahkan orang lain atau makhluk lain yang menjadi penyebab. Nggak bisa. Semua itu dari kita. Bro Hedi Fortejo. Meditasi pemaafan itu seperti me time. Ada waktu untuk mengerti diri sendiri. Bener banget. Ya jadi kalau kita memaafkan, kita jadi tahu, oh ya ternyata ya saya pernah begitu, oh saya pernah begini. Nih bro Hedi ini insight-nya bagus sekali nih bro dan sis. Waktu itu beliau pernah cerita sama saya. Beliau itu kan engineer. Nggak apa-apa ya bro Hedi diceritain ya, karena ini kenyataan. Engineer yang sering membuat program. Program itu sering beliau download. Nah download itu diberikan secara gratis. Tapi ada program yang tidak diberikan secara gratis. Artinya kita harus bayar. Banyak sekali programmer di luar sana main download aja, main pakai aja. Nah itu melanggar sila ternyata memang. Jadi itu keluar di dalam meditasinya Bro Hedi. Bahwa beliau itu ternyata dengan mengambil sesuatu itu ya kan itu kan haknya ya gitu. Sebentar saya menjawab pertanyaan dari question. Memaafkan diri sendiri terutama kenapa susah sekali ya. Nah ya itulah sis,
Karena kalau kita tidak paham apa yang pernah kita lakukan, maka kita rasanya susah. Jangan keras kepada diri sendiri, ya. Jadi makanya di dalam sila yang Bante Wimala Ramsi berikan kepada kami, ada satu tambahan sila ke-6, menyayangi diri saya sendiri dan semua makhluk. Apa artinya? Kalau kita menyayangi diri kita sendiri, kita tidak keras pada diri kita sendiri. Kita tidak menyalahkan diri kita sendiri. Kita tidak bilang, aduh gua bodoh banget. Karena kan seringkali ya saya melihat sekali lingkungan seputar, aduh bego banget sih, kenapa begini aja nggak bisa, nggak inget gitu. Salah satu keluarga saya sering sekali bilang begitu. Saya bilang, Ci, nggak bego. Bukan bego, cuma karena nggak ingat bukan berarti bego. Jadi kita nggak boleh nih ngebego-begoin, ngebodoh-bodohin diri kita sendiri. Nah itu adalah bagian dari menyayangi diri kita sendiri. Kalau kita sedang tidak sehat, sakit, terus kita ada tugas, bagaimana yang dilakukan? Saya sering sekali dalam dilema, bro dan sis. Kalau saya lagi nggak kuat, ada kelas nih, saya biasa setiap Selasa itu ada kelas suta bersama para asmen. Seringkali udah mau kelas, itu entah ada aja gangguan. Entah kalau sakit itu masih bisa saya atasi, saya jalanin terus, saya terjang terus. Tetapi kalau sakit itu tidak bisa saya atasi, ya saya istirahat. Melakukan meditasi pemaafan, maaf ya kelas suta malam ini tidak ada. Itu adalah bagian dari menyayangi diri kita sendiri. Karena kalau kita paksa mengadakan kelas itu tapi kita menderita, itu namanya saya melanggar sila saya. Tidak menyayangi diri saya sendiri. Padahal diri saya ini lagi butuh istirahat, misalnya kecapean atau apa. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan, don't be hard on yourself. Ya, jadi jangan keras kepada diri kita, sayangi diri kita. Terkadang kita harus memeluk diri kita sendiri. Brenda, terima kasih ya hari ini kamu sudah melakukan kebaikan seperti ini gitu. Saya sering kali kadang-kadang begitu. Berterima kasih kepada jantung yang sehat, berterima kasih kepada paru-paru yang sehat, kepada hati, liver, ginjal dan lain sebagainya. Sering kali saya mengucapkan terima kasih. Karena mereka di dalam sini kan kita nggak kelihatan secara mata kasat. Kita nggak tahu mereka itu kerjanya keras. Jadi kita harus bisa berterima kasih kepada bagian badan kita. Pertanyaan dari Sis Herlinaan. Sis, apakah kita bisa menerima karma dari orang lain? Orang tua ke anak-anak, orang tua atau sesama saudara? Tidak bisa, Sis. Sis Herlina, tadi waktu di awal saya sudah bacakan. Kita itu adalah pemilik perbuatan kita sendiri. Saya ulang ya, tadi tuh di dalam yang di awal tadi tuh saya akan bacakan kembali. Bentar, saya cari bagian. Jadi bukan saya yang mengatakan, tetapi memang setelah saya menggali di dalam sesi saya itu benar sekali. Oke, sebentar. Makhluk-makhluk adalah pemilik perbuatan mereka, pewaris perbuatan mereka sendiri. Mereka berasal mula dari perbuatan mereka sendiri, terikat dengan perbuatan mereka sendiri, memiliki perbuatan mereka sendiri sebagai perlindungan mereka. Jadi tidak ada karma orang tua menurun kepada anak atau karma anak menurun memberi kepada orang tua, tidak ada. Yang ada, kita itu bersama-sama di dalam satu kelompok, namanya karma kelompok. Nah itu seringkali, contoh, ada kejadian saya ingat sekali, pernah punya satu klien, dia bilang, kenapa kami ini satu keluarga seperti dikutuk. Semuanya mengalami ABCDE. Ternyata di kehidupan lampau mereka itu bersama-sama dalam satu grup menjadi prajurit, membunuh. Mereka dalam satu batalion ini membunuh, menang perang, membunuh, menang perang, seperti itu. Apa yang terjadi? Di kehidupan sekarang sama-sama menjadi satu keluarga. Karma buruknya bareng-bareng, sama-sama.
Karena apa? Mereka membunuh. Entah ada yang penyakitan, entah ada yang sakit ini, sakit itu, ada yang umurnya pendek. Jadi tidak ada kita menerima karma dari orang tua kita. Saya bisa kasih contoh pribadi. Tinggal 5 menit lagi sisa waktu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Orang tua saya menikah sampai bapak saya almarhum meninggal. Bapak saya usianya 91 waktu beliau meninggal, mami saya waktu tahun 2004. Ini adalah 2014. Jadi ini sudah tahun ke-9 beliau pergi. Beliau itu berdua rukun, menikah dalam bersama-sama sampai tua, sampai meninggal papa saya. Tapi kenapa di antara anak-anaknya termasuk saya, kami pernah bercerai? Kalau karma orang tua menurun, maka kami tidak ada yang bercerai. Betul? Tapi kenyataannya, saya dan salah satu kakak saya itu bercerai. Ya enggak apa-apa, memang karma kami harus begitu. Jadi tidak ada yang namanya menerima karma dari orang tua atau dari orang lain. Tidak ada. Semua itu murni perbuatan kita. Seperti yang tadi saya bacakan. Itu yang dikatakan makhluk-makhluk pemilik perbuatan mereka sendiri. Gak ada kita bisa menyalahkan siapapun. Sama-sama terima kasih. Sis Yuni, oke. Ada pertanyaan dari Sunrise. Jadi meditasi pemaafan itu maafin dengan tulus. Misalnya dicurangi, diliciki, tetapi di depan jangan sampai dibegoin lagi ya. Iya dong. Betul. Kalau udah pernah terjadi dicurangi, diliciki, dibohongi, sudah dalam hati kita bilang saya sudah lunasi hutang saya tidak marah, tidak benci, tidak sakit hati, apa. Itu menyayangi diri kita sendiri ya. Jadi jangan sampai dibegoin lagi. Bener. Betul banget. Jian Yuku, izin bertanya sis, jika sering bermimpi melakukan sanggadana dan berbuat kebajikan lain, apakah itu pertanda bajik bahwa itu benar-benar dilakukan dari hati? Wah, bagus sekali. Bagus sekali memang kalau bisa memimpi. Karena biasanya, bro dan sis, saya sering kategorikan mimpi itu menjadi 3. Mimpi yang terjadi karena kemelekatan kita. Kemelekatan kepada kejadian sudah pernah terjadi di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Mimpi yang terjadi karena sampah pikiran. Siang banyak mikir, malamnya masuk ceritanya ke mimpi. Mimpi yang terjadi karena apa yang akan terjadi itu keluar duluan ceritanya di mimpi, yaitu mimpi yang menjadi kenyataan. Itu bagus tuh kalau mimpi jadi kenyataan. Ya, jadi kalau mimpinya itu justru berbuat baik, sanggadana itu kan sesuatu yang baik ya sis ya. Berbuat kebajikan lain. Itu pertanda mungkin memang sis menyimpan itu ke dalam memori bank sis. Bahwa perbuatan baik itu begitu terekam di dalam memori. Nah itu sis akan happy kan. Kalau sudah melakukan kebaikan itu. Nah sis lakukan meditasi cinta kasih. Karena modal dari meditasi cinta kasih itu adalah kebajikan-kebajikan. Dan kita senyum. Pada saat kita senyum, kita rasakan kebahagiaan itu, meta atau cinta kasih buat diri kita sendiri. Lalu nanti selanjutnya. Sis lanjutin. Silakan saya ketikkan ya, yang mau ikut belajar meditasi bersama Damasuka Indonesia, itu bisa ke damasuka.or.id online retreat. Oke, saya coba lihat masih ada. Terima kasih sis. Oke, sis Brand ada rencana menerima murid. Murid apa nih? Meditasi. Semua orang yang belajar di TWIM adalah anak saya, bukan cuma murid. Tapi kalau murid belajar regresi, saya sedang dalam persiapan. Belum siap untuk mengajar untuk regresi ya. Sis Ani Kartini, sis bisa diperjelas mengenai tadi sis katakan programmer izin download. Wah, jadi kalau programmer itu kan membuat program itu rata-rata di download itu kalau memang diberikan secara gratis tidak apa-apa, tapi kalau harus beli ya kita harus beli, jangan kita download gratis gitu maksudnya sis. Karena kalau contoh ya, kita merugikan nggak kalau kita mendownload gratis? Kalau si owner program itu memang memberikan izin kepada kita untuk download gratis, kita boleh pakai, nggak apa-apa.
Tapi kalau si owner itu meminta kita beli, nah kita harus beli. Karena itu tidak, dia jual program kan, nah itu artinya kita harus menghargai hasil kerjanya dari beliau. Ani Kartini, oke. Malam Mami ya Bro Henry. Dewa Data dalam beberapa kehidupan selalu muncul rasa tidak suka kepada Siddhartha. Padahal Siddhartha tidak melakukan apa-apa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Wah, memang benar Bro Henry. Kebencian itu seperti akar yang kuat akan menyebabkan seseorang menderita. Seperti Dewa Data, dia itu sebenarnya harusnya bersyukur menjadi keluarga dalam keadaan baik, ya. Tetapi dia itu benci terus, cari-cari gara-gara sama Buddha. Ya memang ada hubungan karma. Tetapi kalau dia itu betul-betul memahami, beliau tidak menyakiti Buddha. Karena akibat dari beliau menyakiti Buddha, dia masuk ke dalam neraka Awici. Karena ada kebencian yang dia lakukan kepada Buddha. Nah itu kita udah tahu. Kalau kita menyakiti Buddha, membunuh orang tua kita sendiri, memecah belah sangga, itu kita masuk ke dalam neraka Awici, gak ada ampun. Nah itu yang terjadi kepada Dewa Data. Masih di sana katanya sampai sekarang. Jadi, wah saya nggak tahu ya, saya nggak pernah mau ngecek-ngecek ke sana. Karena menurut saya itu bukan urusan saya. Saya mending menjaga pikiran, kata-kata dan perbuatan saya sendiri. Nggak penting lagi mengurus itu, karena kita tahu bahwa beliau itu kebenciannya besar sekali, ya. Jadi seharusnya beliau bisa memaafkan perasaannya itu, bukan dengan mengumbar perasaan itu. Oke, Sis Cecilia, siang-siang Liao, lanjutkan acara sharing dan membaca suta-suta ya sis, sangat bermanfaat, terima kasih acaranya sis. Oke, Sadu, terima kasih untuk komentarnya. Oke. Ditunggu tema Guardian Angel. Oh iya ya, saya lupa ya. Tapi karena ini masih berlanjut tentang karma ya, hari ini kita membahas. Ya nanti saya rencana mau membahas tentang Guardian Angel atau Dewa Pelindung. Sis Cecilia, kalau sudah siap menerima murid regresi, saya berminat dan semoga berjodoh bisa belajar dengan Sis Brenda. Sadu, terima kasih Mam buat pencerahannya. Sama-sama Sis Weni, benar-benar menginspirasi dan suka sekali dengan acara ini. Terima kasih Sis Ani. Oke, seri cinta malam ini 108 saya sudahi dulu malam ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir malam ini, memberikan pertanyaan dan komentarnya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata, pikiran dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau, semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini, semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam bahagia, salam sehat, salam cinta. Selamat malam semuanya, sampai jumpa di seri cinta berikutnya. Anumodana, senang sekali banyak masukan positif. Kanen Mami, Kanen juga anak saya Bro Henry di Surabaya. Semua murid yang ada di TWIM adalah saya anggap seperti anak. Jadi itu sebabnya beliau panggil saya Mami. Oke, sampai jumpa. Salam sama keluarga semuanya. Sampai jumpa.